Halo Bunda, jumpa lagi dengan kita di Klinik Cabaca, cara asik belajar membaca. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai efektivitas belajar menggunakan Cabaca. Seperti apa itu? Saksikan ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih efektivitas dari metode Cabaca ini? Iya, sebenarnya pasti Bapak Ibu yang ada di rumah penasaran bagaimana efektivitasnya metode Cabaca yang sudah kita susun. Realnya itu seperti apa? Nah, biar penasarannya hilang, saksikan video ini ya. Oke, saksikan ya Bunda. Wow, tadi itu kalau saya lihat dari video itu anak itu baru belajar jilid 1 ya. Betul, anak itu baru belajar jilid 1. Jadi keadaannya anak itu belum mengenal huruf. Nah, belum mengenal huruf apalagi membaca. Ya belum sama sekali. Belajar dengan menggunakan jilid 1 Cabaca. Lalu hasilnya saksikan lagi ya. Oke, yuk saksikan bersama Bunda. Mudah mainkan yoyo, permainan yoyo pernah populer di dunia umumnya. Yoyo dimainkan oleh anak-anak sampai remaja. Wah, menarik banget ya tadi. Itu kalau saya lihat tadi sudah di jilid 6 ya. Anak bisa membaca dalam bentuk paragraf. Paragraf loh Bunda, bukan cuma kalimat. Betul. Jadi ketika anak sudah nyampe jilid 6 seperti yang video tadi, anak sudah bisa membaca bentuknya paragraf ya, bukan lagi dari kumpulan kalimat ya. Bukan lagi kalimat. Jadi kalau si anak ini masuk sekolah dasar mau dikasih bentuk teks seperti apa, enjoy saja. Sudah siap ya, bekalnya itu sudah mateng. Jadi sekolah lebih nikmat. Iya, pasti menyenangkan. Iya, semakin menyenangkan, pengetahuan baru. Bayangin kalau belum bisa. Aja ya. Iya, bayangin kalau belum bisa membaca pasti rasanya beban gitu dalam sekolah. Taunya bermain-bermain aja, tapi ya tetap ya gimana. Jadi tadi sederhananya kita melihat efektivitas dari metode yang kita buat adalah ketika anak belum bisa membaca sama sekali, kemudian selesai jilid 6 sudah bisa membaca bentuknya paragraf. Ini kalau saya lihat ya dari sekilas video tadi, ini kan pengajarannya itu sederhana, cuma di jilid 1 itu A, B, ca, B. Nah, ternyata sampai di jilid 6 itu sudah bisa bentuk paragraf gitu. Padahal triknya itu kelihatannya itu sangat sederhana. Iya, memang sebenarnya yang kita kembangkan itu tidak rumit-rumit amat ya. Kita susun buku yang sangat boleh katakan runtut ya. Runtut membuat anak itu dengan mudah membaca. Kemudian metodenya juga sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Pasti Bapak Ibu juga bisa mengikuti yang kita susun seperti itu. Nah, itu kisaran berapa lama anak bisa menguasai itu dari jilid, misalnya anak benar-benar kemampuannya 0 ya, dari jilid 1 sampai dia bisa jilid 6 selesai gitu. Iya. Nah, itu bukan bertahun-tahun ya. Kalau bertahun-tahun ya menyiksa atau sama kasihan. saja ya. Yang kita kembangkan memang boleh dikatakan cepat ya. Saya katakan cepat karena seperti ini. Jilid Cabaca jilid 1 misalnya. Jilid 1 ada 25 halaman. 25 halaman. Iya, 25 halaman untuk anak yang kemampuannya standar ya. Standar rata-rata satu pertemuan 2 halaman. Satu pertemuan 2 halaman. Berarti kalau 25 halaman kira-kira dibagi 2 ya. Iya, 12 sampai 13 pertemuan selesai. Boleh dikatakan 2 minggu.
2 minggu Iya. 1 jilid. 1 jilid 2 minggu sudah habis. 2 minggu itu setengah bulan ya? Iya, setengah Berarti bulan. dalam 1 bulan bisa 2 jilid. 2 jilid. Oke, 2 jilid dalam 1 bulan. Karena Padahal jilidnya itu ada 6. ada 6. Ya, ada 6 berarti kurang lebih 3 3 bulan. Nah. untuk kemampuan yang standar. Kemampuan standar cukup 3 bulan, selesai dari jilid 1 sampai jilid 6 Iya. Bunda. Masa sih Bunda nggak tertarik? Apalagi kalau anak yang kemampuannya bagus ya. Ya, sudah. Ya, pasti 1 hari bisa lebih dari 2 halaman. Ya misalnya nih anak sudah pernah sekolah TK, Nah, dia apalagi baru udah mau pernah masuk TK. SD, kan dia sudah mengenal huruf ya, Ya, pasti betul. kan lebih cepat gitu. Iya. Nah, Itu Bunda, startnya bisa mungkin enggak di jilid awal, bisa jadi langsung jilid kedua. jadi jilid awal itu cuma sekedar biar anak tahu Iya. metodenya nanti seperti ini gitu ya. Iya, Jadi nanti langsung mengikuti di jilid 2-nya gitu. Iya, langsung cepat Bunda, gitu. Menarik banget nih Bunda buat putra-putrinya biar Iya. bisa membaca dengan cepat. Nah, kalau sudah bisa membaca tentu lebih nikmat sekolahnya. Iya, pasti itu. Iya, karena membaca sekali lagi adalah start awal ya, start awal untuk membuka pengetahuan Iya. yang selanjutnya. Bagaimana pengetahuan mau kita serap, bagaimana pemahaman bisa kita dapatkan. Iya. Kalau membaca saja tidak bisa. Iya. Kalau sebenarnya realnya belajar menggunakan Sabaca ini gimana? Kok bisa seefektif itu? Iya, sebenarnya sangat sederhana dan Sangat mudah sederhana ya. Dan mudah. Dan mudah. Seperti Jadi, apa itu sederhana dan mudah? rahasianya adalah yang pertama. Kok ada rahasianya Bunda? Iya, ini sudah nggak jadi rahasia karena saya buka. Iya betul ya, dibuka loh rahasianya Bun. Jarang-jarang rahasia dibuka. Karena ini sudah kita terapkan di klinik kita, di bimbel kita, Iya. dan efektif. Nah, ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu yang ada di rumah. Untuk mengajari di Yang rumah. pertama, ada luangkan waktu kurang lebih 10 menit setiap hari. 10 menit Bunda. Iya, 10 menit saja untuk belajar membaca, gitu ya. Nah, kita makan saja ya kisaran ya 10 sampai 15 menit ya. Itu untuk ngecas badan kita. Nah, Iya. luangkan 10 menit untuk ngecas kemampuan anak. Iya, 1 halaman ya, 1 halaman, 2 halaman, 10 menit saja setiap hari. Setiap hari. Mengapa kita mengatakan setiap hari? Karena kalau tidak setiap hari, nanti anak keburu lupa lagi. Lupa, iya, Nah, benar. Jadi kalau 10 menit sehari, besok lagi 10 menit, tidak terasa kalau dia sedang belajar membaca. Karena ini pengetahuan baru sih ya bagi anak. Jadi anak harus lebih sering bertemu gitu ya. Iya, Kalau kita sering bertemu dengan seseorang, maka kita lama-kelamaan akan hafal dengan orang itu Nah, seperti gitu. itu. Tapi kalau hari ini ketemu sebulan lagi baru ketemu, kadang Iya. kita lupa Nah, gitu ya. itu yang pertama. Yang kedua, gunakan metode yang sudah kita Share ya. Iya, Kita share melalui channel ini ya. Iya, kita sudah buka bagaimana cara mengajarkannya. Bapak Ibu tinggal Menerapkannya. mengikuti, menerapkannya. Bisa ditambahi metode lain, bisa ya, sekreasi Bapak Ibu. Tapi pakai standar yang sudah kita terapkan di channel ini Sudah itu cukup sudah gitu ya. cukup. Lebih dari cukup bahkan ya. Hasilnya sudah Hasilnya bagus sudah gitu. bagus Apalagi tadi. ada kreasi yang lain. Iya. Itu. Yang ketiga adalah jangan dipaksa. Iya. Ya, cukup Gimana 1-2 halaman saja. Andaikan 3 halaman tidak mampu, jangan dipaksa. Iya. Karena kalau kita paksa itu malah justru membuat anak stres, ya, tidak ingin belajar lagi. Dan kalau misalnya otaknya udah capek kan memang Iya. dikasih belajar apapun sudah Iya. nggak masuk gitu ya. Iya, cukup 1-2 halaman. Kalau 1-2 halaman, anak saya rasa hasil Masih yang bisa, kita ya. terapkan tidak ada keluhan kalau 1-2 halaman. Tapi untuk kemampuan yang Di atas bagus, rata-rata, di atas rata-rata bisa 3 halaman, Bisa 4 ya, halaman. bisa gitu. 3 halaman Bunda. Bahkan kadang minta 5 halaman gitu ya. Waduh, cepat selesai dong. Tapi ini kalau misalnya Bunda menerapkannya di rumah ya. Kalau di jam bimbel memang kan sehari bertemu sekali. Nah, tapi kalau Bunda menerapkannya di rumah, misalnya habis sarapan pagi, Betul. Bunda coba ajari 1 Iya. halaman. Kemudian diulang lagi kan siang, anak sudah istirahat Ya, siang. betul. Habis mandi sore, udah makan sore gitu. Anak diajar lagi kan bisa. Iya. Nah, malah dapat 2 pertemuan Iya. Bunda di rumah. Ya, jadi ketika Bunda itu fokus ya, fokus biar anaknya cepat bisa membaca, pasti bisa, ya kan? Ya, berarti niatkan Bunda, kasihan loh kalau anak-anak kita nggak Iya. bisa membaca. Dan Bunda juga bisa
pasti tahu kapan waktu anak itu fit gitu ya, untuk menerima pelajaran dari ya, Bunda apakah itu gitu pagi ya. atau itu siang atau malam, habis maghrib misalnya gitu itu ya. kan pasti bisa. Oke, yang terakhir yang terakhir adalah pastikan anak ya menguasai materi yang kita ajarkan hari itu. Jangan sampai pindah halaman dulu ya ketika belum benar-benar menguasai karena itu gitu. nanti akan menjadi lebih beban ya. Kemarin apa sudah ditambahi lagi gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi pada pelajaran selanjutnya. Nah, bisa ya kalau misalnya dengan pengulangan. Kalau tadi misalnya sudah 1-2 halaman sudah selesai dibaca, kemudian Bunda bisa dong nunjuk secara acak ini apa gitu ya. Bisa. Itu kan untuk menguji anak itu sudah menguasai apa belum. Kalau misalnya Bunda acak kok bisa terus. Nah, itu artinya anak siap untuk pindah halaman. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah metode ini sudah terbukti ya secara sederhana ya. Sederhana sudah terbukti membuat anak bisa membaca. Untuk next video kita akan bahas tentang bagaimana bagaimana cara mengajarkannya, kemudian bagaimana memanfaatkan channel ini untuk pembelajaran di rumah. Iya. Jadi sangat menarik ya. Iya. Pasti. Ikuti terus ya. Oke Bunda, sampai sini ya perbincangan kita dalam podcast kali ini. Buat Bunda yang pengen anaknya bisa belajar membaca, jangan ragu-ragu untuk subscribe dan share ya link ini, biar Bunda bisa mendapatkan informasi atau video-video tentang bagaimana cara mengajarkan jilid per jilid dalam Cabaca. Sampai jumpa lagi ya Bunda, semoga video ini bermanfaat dan dah.